Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Percikan Iman, dimanapun Anda berada, insya Allah 15 menit ke depan kita akan berbicara tentang bahagia dengan cara sederhana. Untuk itu, ikuti terus bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Percikan Iman, gimana kabarnya hari ini? Insyaallah mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita untuk bahagia dengan cara sederhana. Konsep yang pertama adalah menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah menjadi pribadi yang menyenangkan. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi pribadi yang menyenangkan? Tentunya kita melihat di konsepan yang pertama, yaitu menjadi pribadi yang bermanfaat. Ketika kita sudah meniatkan diri kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, maka langkah yang kedua yang harus kita perhatikan di sini adalah menjadi pribadi yang menyenangkan. Tentunya ini butuh latihan yang sangat ekstra dari yang pertama. Kenapa? Karena menjadi pribadi yang menyenangkan itu butuh proses dan pengalaman yang menjadikan diri kita itu betul-betul peka terhadap apa yang menjadi tolak ukur tujuan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Orang yang menyenangkan pribadinya itu sangat riang gembira. Pernah kita mengatakan seperti ini kepada mereka yang mempunyai sifat periang. Kala itu kita berkata seperti ini, kenapa ya? Kamu kok kayaknya nggak pernah ada gitu rasa pikiran kalut atau misalkan boring gitu ya. Bahkan misalkan galau atau yang sekarang diinikan oleh para remaja di sekarang ini adalah gegana gitu ya, gelisah, galau dan merana. Nah, pribadi inilah yang bisa menjadikan tolak ukur kita, acuan kita untuk bisa menjadi contoh. Karena ketika kita menjadi pribadi yang menyenangkan, satu yang harus kita dapatkan di sini, yaitu apa? Kepekaan. Kepekaan ini lahir tentunya dengan melihat keadaan lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar kita itu mengajak apa dan harus bagaimana? Tentunya kita harus menjadi orang yang periang. Ketika kita ada di sana, maka orang-orang di sekitar kita juga merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu, sahabat Percikan Iman, insya Allah kalau diri kita sudah niat dengan niat yang tulus untuk memperbaiki diri ini, kemudian memperhatikan bagaimana tujuan hidup kita untuk bisa bermanfaat, maka yang kedua ini pasti akan lahir dengan sendirinya. Akan bahagia, akan menyenangkan. Tentunya dengan senyuman. Senyuman itu membawa berkah. Ketika senyumannya yang memang betul-betul lahir dari hati. Coba bayangkan, bukan hanya bayangkan, ini contohnya.
Bedakan antara senyum yang seperti ini. Saya tutup ya. Apakah ini senyum? Oke. Yang kedua, bedakan dengan yang kedua ini. Apakah ini senyum? Nah, tentunya sahabat bisa menilai sendiri. Yang pertamakah atau yang keduakah yang menjadikan senyum itu bisa menjadikan lahir kita itu menjadi pribadi yang menyenangkan. Coba rasakan. Rasakan dan rasakan. Karena pribadi menyenangkan ini bisa dirasakan oleh kepekaan. Kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Tapi kebanyakan diri kita selalu terbawa-bawa oleh lingkungan. Bukan lingkungan yang membawa kita, tapi kita yang terbawa oleh lingkungan. Bukan kita yang membawa lingkungan, tapi kita yang terbawa oleh lingkungan. Nah, insya Allah sahabat, kalau kita sekali lagi menjadi pribadi yang menyenangkan, salah satunya dengan senyuman saja. Karena tabasumuka fi wajhi akhika shadaqatuh. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Jadi ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang memang diperhitungkan oleh Allah. Mau pilih mana? Mau pilih menjadi orang yang bisa menyenangkan orang lain, atau orang yang bisa menjadikan orang lain itu tidak menyenangkan karena kehadiran kita? Ya, yuk kita sama-sama perhatikan arah tujuan hidup kita mau seperti apa. Harus dari diri kita. Karena kalau bukan dari diri kita, siapa lagi? Allah itu tidak akan merubah diri kita kalau diri kita tidak merubah duluan. Itu konsep kebaikan. Semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan dalam diri kita, maka akan semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan oleh lingkungan sekitar kita. Tanpa harus kita banyak berkata-kata. Tanpa harus kita banyak orang lain yang tahu. Nanti dengan sendirinya akan tahu. Si fulan orangnya baik. Si fulan orangnya bermanfaat. Si fulan orangnya menyenangkan. Dan itu diceritakan, bukan cerita dari kita, dari mulut kita bukan, tapi diceritakan oleh orang lain. Masya Allah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kemampuan yang kita ada, tapi kalau diri kita sudah mengikhlaskan diri ini untuk bermanfaat, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, Allah akan bimbing. Allah akan bimbing. Kemana langkah kaki kita akan melangkah. Salah satu sifat orang yang menyenangkan, dalam dirinya tidak ada kata yang namanya pamrih. Jadi dia tanpa mengenal pamrih. Mau apapun itu dia lakukan dengan senang hati. Dengan senang hati. Dia tidak pernah akan membicarakan kita di belakang sesudah apa yang dia kerjakan. Dia akan ikhlas saja begitu. Karena apa? Hatinya sudah dibimbing oleh Allah. Hatinya sudah ditelurkan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Indah rasanya kalau kita sudah dibimbing oleh Allah. Kita tidak lagi perlu harus banyak memperhatikan omongan orang lain. Banyak memperhatikan penghargaan dari orang lain. Tidak akan perlu. Dengan satu senyuman saja itu sudah menjadikan diri kita itu orang lain juga bisa tahu. Masya Allah. Coba bayangkan Rasulullah SAW pribadinya sangat luar biasa. Ketika Rasulullah dicaci, dimaki, dihina, diinjak-injak, bahkan diludahi, sampai Rasulullah mohon maaf
dilempari kotoran, apa yang terjadi? Apakah Rasulullah membalasnya dengan caci maki? Apakah Rasulullah membalasnya juga dengan kotorannya? Tidak. Tapi Rasulullah membalasnya dengan satu senyuman. Senyuman. Tanpa ada omelan-omelan yang lainnya. Senyum saja. Rasulullah balik lagi. Kemudian Aisyah yang mencuci bajunya sampai mau muntah. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah hadapi dengan satu senyuman. Ketika orang yang menyudahi, orang yang yang melempari kotoran itu sakit, pertama kalinya yang menengok siapa? Rasul. Allahu Akbar. Yuk sama-sama kita benahi diri kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Sahabat Bersikap Iman, tetap ikuti episode selanjutnya. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percikan Iman, membangun negeri dengan dakwah tanpa batas.